Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, orang yang paling hina. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus 3 ayat 1-13 dan di dalam ayat yang ke-8 berkata demikian. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali tanpa disadari kita memandang orang lain dan berkata di dalam hati kita, ini orang yang paling hina. Atau kalaupun kita menunjuk kepada diri kita sendiri, maka kita berkata, saya orang yang paling hina. Dan biasanya nada-nada seperti itu adalah nada keputusasaan. Nada itu adalah nada kekecewaan atau minder. Sehingga kita berkata, ya saya kan orang yang paling hina. Siapalah saya? Dan akhirnya kita akan hidup dengan bersungut-sungut. Kita hidup dengan penuh air mata dan kesedihan. Tetapi dari ayat bacaan hari ini kita melihat bagaimana Paulus dengan bangga dia berkata, saya orang yang paling hina. Tetapi karena saya orang yang paling hina, maka saya berjalan dalam kasih karunia Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Paulus banyak melewati pergumulan dalam kehidupan dan pelayanannya. Tetapi dengan langkah tegas, Paulus selalu berjalan maju dalam segala situasi dalam hidupnya. Paulus tidak bersungut-sungut, tetapi selalu ada ucapan syukur di masa-masa yang sukar dalam pelayanannya. Nah, kesadaran apa yang Paulus miliki sehingga dia menjadi kuat dalam menghadapi segala persoalan dalam hidupnya? Dan mengapa Paulus menyebut bahwa dirinya adalah orang yang paling hina? Nah, hari ini sebagai penuntun kita untuk menjalani kehidupan kita, kita mau belajar dari kehidupan Paulus. Mengapa Paulus menyebut dirinya orang yang paling hina? Yang pertama, karena Paulus tahu dari mana dia diangkat. Saudara, sadar atau tidak sadar, kadangkala kita menjadi orang yang terlalu sombong. Kadangkala kita merasa diri kita yang paling baik. Kadangkala kita merasa bahwa diri kita yang paling benar. Karena itu kita harus tahu dari mana kita diangkat. Kita diangkat dari kegelapan. Kita diangkat dari lumpur dosa dan kita diangkat dari kehancuran. Jadi karena itulah kita harus menyadari sekarang ini bahwa siapa saya? Saya hanya orang yang hina, yang diangkat oleh Tuhan, dan itu berarti saya harus bersyukur dan saya harus tegar dalam menghadapi setiap masalah, dan saya harus bersukacita karena saya telah diangkat dari kehinaan dan sekarang sedang dipersiapkan untuk berjalan dalam kemuliaannya. Dan yang kedua, kita belajar mengapa Paulus menyebut dirinya orang yang paling hina. Karena Paulus menyadari bahwa kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, banyak orang selalu berpikir bahwa dirinya berharga, dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling pintar. Tetapi orang yang memandang kemuliaan Tuhan, dia akan selalu berkata, siapa saya ini? Kalau saya bisa, kalaupun saya ada, semua karena Tuhan. Untuk itu, sudah saatnya kita harus menyadari bahwa karena kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa dalam hidup kita, maka kita dapat melakukan segala hal dengan segenap hati kita dan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa Paulus menyebut dirinya orang yang paling hina?
Karena Paulus mengimani bahwa kemuliaan yang akan diterimanya nanti. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengimani kemuliaan Tuhan yang akan kita terima, berarti kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita pegang hari ini, segala sesuatu yang kita miliki hari ini, semuanya akan sia-sia. Segala sesuatunya hina dan segala sesuatunya tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan Tuhan yang akan kita terima nanti. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu sekarang saatnya kita menyadari siapa diri kita dan dari mana kita diangkat. Waktu kita menyadari siapa diri kita dan dari mana kita diangkat, maka kita akan melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, tetapi selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, sampai akhirnya kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam mujizat dan kemenangan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat segala berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga buat firman-Mu yang boleh menjadi penuntun kehidupan kami hari ini Tuhan. Karena lewat firman-Mu, lewat Rasul Paulus kami boleh belajar bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang paling hina. Orang-orang yang sebetulnya tidak layak Engkau angkat menjadi anak, menjadi warga kerajaan surga. Tetapi karena kasih anugerah-Mu, karena kemurahan hati-Mu, Engkau menebus kami, Engkau mengangkat kami dari lembah dosa, Engkau membawa kami masuk dalam kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan kami bersyukur buat segala sesuatu, buat segala berkat anugerah, kemuliaan yang Tuhan nyatakan begitu luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus memandang hanya kepada Tuhan, untuk kami terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kami perlukan Engkau dalam hidup kami. Tuntun kami ya Roh Kudus sepanjang hari ini dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.